Aku sebenarnya masih penasaran nih, abang bilang abang cuma belajar otodidak dari itu aja, dari akun Instagram tadi aja. Iya, dari situ aja, dari internet lah, dari YouTube. Serius cuma otodidak dari situ aja, Iya, nggak ada kayak ngelihat ikut kursus atau apa gitu. Ada sih, memang cuma keinginan aja untuk nyari informasi itu. Berarti trial error juga ya? Produknya nih ada beberapa di bawah teman-teman. Ada beberapa produknya nih. Bener nggak kalau styrofoam itu nggak bisa di recycle? Hai, hello Sobat The Beaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cut Aca di channel kesayangan kita The Beaker, channel inspiratif yang membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru, khususnya untuk anak-anak milenial sekarang. Kalau teman-teman ikutin The Beaker, selalu tungguin video-video podcast kita. Ingat kemarin kita ada sempat ngundang ke Pool ID, yaitu inisiator pengumpul plastik-plastik. Kalau misalnya yang kita tahu selama ini, plastik-plastik itu dikumpulin oleh tukang butut, misalnya pemulung misalnya gitu kan. Ini dia membuat suatu inovasi supaya plastik itu bisa dikumpulkan melalui sistem aplikasi seperti halnya platform Gojek, ojol-ojol lainnya. Nah, hari ini yang kita undang itu adalah yang ngolah plastiknya itu. Kalau ke Pool tadi ngumpulin plastiknya, ini yang ngolahnya. Ngolah plastik itu bisa jadi apa aja. Teman-teman mungkin penasaran sebenarnya plastik yang dikumpulin para pengepul atau para pemulung itu bisa diolah jadi apa aja sih? Mungkin kita tahu bakalan jadi ember ya, mungkin ya ember yang hitam itu biasanya itu dari daur ulang biasanya. Terus mungkin kalau misalnya kertas itu jadi kertas daur ulang, atau ya apalagi ya, penasaran nggak sih apalagi sih yang bisa jadi apa aja sebenarnya plastik-plastik yang dikumpulkan oleh para pemulung atau para pengepul itu. Di sanggar sederhana yang terletak di Jalan A.H. Nasution nomor 100 Medan, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Recycle Goods berkreasi untuk mengolah limbah plastik menjadi aneka aksesoris seperti gantungan kunci, alas gelas, hiasan dinding, dan aneka aksesoris lainnya. Ide mengolah limbah plastik ini berawal dari keprihatinan mereka melihat banyaknya sampah plastik. Setelah belajar dari berbagai media sosial dan beberapa kali melakukan percobaan, 3 pemuda ini memproduksi aksesoris dari limbah plastik sejak 6 bulan lalu. Mereka sudah memiliki mesin produksi untuk menunjang kegiatan daur ulang mereka dalam menciptakan produk yang lebih bernilai ekonomis. Mereka menghimbau masyarakat agar lebih memahami jenis plastik yang bisa didaur ulang dan memahami jenis plastik yang bisa dicampur. Jenis-jenis plastik yang bisa didaur ulang berjenis HDPE, IDPE, dan PP. Kini, aneka aksesoris dari limbah plastik sudah mulai dipasarkan di sejumlah wilayah Kota Medan. Para pemuda ini juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk mereka. Pengrajin Rafiq Akbar mengaku tantangan terbesar mereka saat ini adalah merubah pola pikir masyarakat bahwa limbah plastik memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika mampu diolah dengan sedikit kreativitas. Bang Rafiq dari Precious Plastic Medan. Say hi Bang Rafiq. Hai. Apa kabar Bang? Oh baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sibuk apa aja nih sekarang? Ya, sibuk mendaur ulang juga sih. Sibuk mendaur ulang. Kalau aku lihat itu istilahnya baking ya? Istilah recycle, daur ulang. Cuman untuk proses memasaknya, prosesnya tuh ke melted dah. Jadi plastik itu dilelehin. Oh, plastik itu dilelehin. Ya. Bang, kalau aku boleh tahu ini sejak apa sih yang menginisiasi Abang? Abang tuh mikir apa sih sampai akhirnya kepikiran untuk buat Precious Plastic ini? Maksudnya apa yang Abang lihat di sekitar Abang, atau mungkin Abang lihat potensi bisnisnya apa sih? Awalnya tuh memang karena keresahan kami juga waktu kuliah dulu juga. Di lingkungan rumah juga. Kalau kuliahnya kami di USU. Di USU? Fakultas Hukum. Makan Fakultas Hukum ya? Agak jauh memang. Agak jauh ya. Terus coba cerita lagi. Ya, karena keresahan di waktu kuliah dulu, kayak kita sering beli minum, siapa itu kadang pun nggak sampai kita buang ke tong sampah. Plastiknya itu kita biarin aja mungkin. Iya sih. Dari situ ya timbullah mungkin kami eksplorasi ide-ide itu kan, kami eksplorasi kayak mana nih plastik ini bisa nggak didaur ulang dan mempunyai nilai value yang tinggi nggak. Dari situlah kami mulai mengeksplorasi, mencari-cari tahu di internet segala macam. Ternyata nemu nih bahwa plastik ini punya nilai lebih nih kalau diolah dengan baik gitu.
plastik ini punya nilai value ya ternyata. Kalau timnya bang, kalau timnya dari awal itu Tim kalau sendiri atau awal ide itu awalnya kami masih 3 orang kawan-kawan kampus semua tuh. Sama-sama dari Fakultas Hukum juga? Iya, dari Fakultas Hukum semua. Dari ide itu mungkin cerita ke abang-abang yang lain, teman-teman yang lain. Ternyata mereka dari situ merespon baik gitu. Jadi udah buat aja nih komunitasnya. Kita mampu kok untuk support segala macam. Oh, awalnya komunitas ya? Iya, awalnya gitu ya, komunitas. Jadi awal dari ide-ide itu kami buatlah ke komunitasnya gitu. Komunitas apa tuh namanya? Itu Precious Plastic Medan. Oh, Precious Plastic Medan itu komunitas? Komunitas, ya. Komunitas. Terus? Kalau untuk penjualan dari Precious Plastic Medan itu baru namanya Recyclo. Oh iya benar. Di akun Precious Plastic itu ada akun tambahan kan? Akun tambahan. Akun tambahan itu tempat marketingnya untuk menjualnya kemana aja gitu. Sejak kapan nih bang? Kalau aku boleh tahu, sejak tahun berapa ini berdiri? September tahun 2021, udah mau 2 tahun kami jalan juga. Oh baru ya? Baru juga. Baru ya? Baru. Belajarnya itu dari mana? Kalau belajar kami nge-exploring dari Precious Plastic dunia juga ada namanya, komunitas dunia juga ada namanya Precious Plastic, Real Precious Plastic. Jadi komunitas itu memberikan tata cara juga, kayak plastik ini bisa diolah, plastik ini nggak bisa diolah dengan mesin-mesin ini. Mereka ngasih blueprintnya juga untuk mesin-mesinnya gitu. Oh, di-share detail di situ ya? Detail di-share di situ ya? Jadi ya memang harus kita eksplorasi aja sebenarnya kalau misal mau terjun ke dunia seperti ini gitu, yang kami lakuin. Bang, kalau boleh tahu modalnya bang? Modalnya itu dari mana bang? Oh, kalau kami... Kemarin itu kan abang pertama kali ini pas masih mahasiswa kan tadi ceritanya kan? Iya. Ya kan? Ya kita tahu lah mahasiswa ini kan uang jajannya paling berapa lah ya kan? Modalnya itu dari mana bang? Untuk beli ini, untuk ngumpulin plastiknya, untuk kemudian beli mesin, dari mana tuh? Kalau untuk modal awal kami itu sebenarnya sedikit sih, sekitar 5 jutaan. Cuman karena teman-teman banyak yang support juga, ada yang punya mesin, cuman masih belum ini. Itulah teman-teman. Ya? Ada yang punya teman-teman, ada yang punya mesin produksinya, ada yang tapi nggak kepake gitu. Tapi nggak kepake. Mungkin dari percakapan hari itu sama abang-abangan segala macam sama teman-teman lainnya. Ya udah kita belebur satu aja gitu, jadi bentuk komunitas gitu. Berarti nggak cuman uang ya, bukan cuman uang aja, tapi memang ada yang udah punya barangnya ya, udah punya mesinnya. Jadi kembali lagi ke niat. Karena niatnya udah ada ini, udah bulat. Jadi gimana caranya cepat terrealisasi aja gitu ya. Ngomongin soal plastik nih, ngomongin soal recycling. Itu kalau misalnya plastik, ada nggak plastik yang nggak bisa didaur ulang? Sebenarnya kalau jadi jenis plastik itu ada 7 tuh. Ada jenis PET, HDPE, ada jenis PVC, ada jenis LDPE, ada jenis PP, ada jenis PS, ada jenis nomor 7 itu jenisnya outdoor. Coba kasih paham dulu, aku dengarnya itu kayak bahasa alien tadi. Aku nggak paham. Coba kasih paham dulu, dari 7 itu maksudnya plastiknya gimana tuh? Kalau bentuk-bentuknya yang familiar. Iya, kalau misalnya kayak jenis PET itu biasanya badan dari air mineral. Oh, oke. Itu namanya PET. PET. Kalau tutupnya itu kalau tutupnya itu jenisnya HDPE. Tutupnya itu HDPE. HDPE. Kayak sampo itu juga HDPE juga sih, botol shampoo. Iya, itu HDPE. Terus? Kalau jenis PVC itu biasanya kayak pipa atau seng-seng PVC juga. Itu kan ada juga seng PVC itu biasanya ke pipa sih kalau PVC. Iya. Ke pipa kan. Oh iya, namanya PVC ya, pipa PVC. Terus. Kalau yang keempat itu ada jenis LDPE. LDPE itu biasanya lebih lunak juga dari HDPE, itu biasanya di tutup galon. Itu jenis LDPE. Kresek pun juga jenis LDPE, cuman kualitasnya beda gitu. Iya betul. Kresek ini kan ada macam-macam kan? Iya, kresek juga. Jadi memang kresek ini biasanya memang plastiknya kualitasnya kurang bagus gitu. Kresek untuk didaur ulang ya, untuk punya nilai produk yang lebih bagus gitu agak sulit. Kresek. Terus LDP itu ada jenisnya PP. PP itu biasa kayak tutup tumbler, itu botol-botol tumbler, ember plastik. Iya. Jenis PP juga. Kalau jenis PS itu biasanya kayak kaset CD. Kayak CD itu plastik ya? Iya, plastik. Oh iya. Itu jenis PS atau kayak sendok plastik. Tuh jenisnya PS tuh biasanya. Sendok plastik yang mana tuh? Yang bening-bening gitu? Sendok plastik bening itu? Yang putih biasanya juga. Yang putih? Itu jenisnya jenis PS. Plastik yang sendok plastik bening sama sendok plastik putih itu sama jenis plastiknya? Hampir sama, Hampir sama ya?
Berarti bisa didaur ulang dengan Bisa, cara yang sama ya. Oke, terus? Yang itu jenis yang terakhir tuh jenis nomor 7 tuh odor. Jadi itu contohnya tuh kayak plastik ABS, bodi motor. Oh. Nah. Berarti semakin nomornya tinggi, semakin tinggi juga jenis plastiknya. Enggak juga. Kalau untuk tingkat kesusahannya, enggak sih sebenarnya, enggak tergantung ada nomornya juga. Oke. Iya. Kalau dari 7 itu, dari 7 yang Abang sebutkan tadi, plastik yang paling susah didaur ulang tuh yang mana? Nomor 7. Yang nomor 7 Iya. itu ya? Itu biasanya juga body banyak. motor itu ya? Body motor dan biasanya itu plastik multi layer. Jadi kalau kita beli kayak sasetan, kayak sabun, sasetan segala macam itu biasanya kalau di belakang kita tengok ada logonya segitiga nomor 7. Itu jenis plastik nomor 7 berarti. Oh, Jenis I see. Iya benar yang ada lambang daur ulang gitu kan? Iya. Terus ada nomornya di tengahnya nomornya, kan? Iya. Oh, Cuma di ada situ. kan jenisnya sebenarnya. Di situ jenisnya ya. Iya, Nah, jenisnya. kalau misalnya untuk kita di sini di Precious Plastic ini, kita plastik jenis apa yang kita pakai? Yang kita daur ulang Yang atau kita daur semuanya? ulang. Kalau yang di saat ini yang kita daur ulang tuh ada jenis HDPE, LDPE sama PP. Masih ke tahap itu, mungkin kedepannya bisa ke jenis PET, mungkin kedepannya juga bisa jenis PS kami daur ulang, bahkan mungkin jenis nomor 7 tuh mungkin kalau mesinnya lebih proper mungkin bisa juga. Oh, ini kendalanya kenapa cuma baru 3 jenis plastik itu aja? Kendala di mesin berarti? Iya, jadi pendaur ulangan ini karena plastik itu kan didaur ulang tingkat kesusahannya juga ada tuh. Itu biasanya tergantung mesin juga sih. Jadi kayak plastik jenis nomor 7 tuh ya ada juga ya pengepul yang ngumpulin kayak bodi motor. Ada juga memang di bank sampah atau butut-butut tuh kadang nerima juga jenis-jenis plastik itu. Ya kan kita tanya-tanya juga alasan orang tuh nerima kan berarti ada pihak pembelinya di situ kan. Iya, Atau pastilah. itu mungkin bisa didaur ulang yang pecah-pecah itu. Itu sebetulnya bisa didaur ulang semua jenis plastik ini. Cuman ya itu kita lebih bagus mengurangin sih daripada mendaur ulang aja karena Iya, betul memang sih. plastik banyak sampai sekarang kan udah puluhan ton mungkin ribuan ton. Tapi itu hal yang nggak bisa dibendung, Bang. Iya, Seriously. sebenarnya. Iya kan? Karena kan kita sebenarnya kampanye bebas plastik ini, kampanye mengurangi penggunaan plastik ini udah getol sebenarnya. Iya. Tapi kesadaran masyarakat nggak tahu sih. Ya, Mungkin intinya- karena ini ya, karena memang paling gampang itu pakai plastik. Mungkin Kali ya. murah juga Iya, biaya betul. untuk jadi misalnya kita pelaku usaha mungkin itu murah segala macamnya. Cuman itu balik ke kita sih tentang tingkat ke-awareness-an kita tentang lingkungan juga. Kalau kita memang peduli ya mungkin kita bisa ngelakuin itu. Kita bisa pakai prinsip yang 3R itu. Reduce, reuse, recycle gitu. Bener nggak kalau styrofoam itu nggak bisa di-recycle? Saya kurang tahu, belum saya Styrofoam betul eksplorasi ya. Tapi yang udah pasti benar tuh styrofoam itu memang nggak bisa dihancurkan sama alam, nggak bisa ya. Styrofoam itu nggak bakal bisa hancur. Kalau misalnya plastik kan masih bisa kan kayak 80 tahun kemudian Iya. gitu ya. Kalau styrofoam memang nggak hancur. Belum tahu sih saya itu. Oh, nggak tahu ya? Yang eksplorasi mesti itu ya juga. Terus kalau misalnya untuk di Precious plastik jenis apa yang yang tadi 3 itu ya? Yang 3 tadi itu. Yang 3 tadi itu. Yang Iya, paling sering iya. ya paling sering dipakai. Paling sering jenis LDPE biasanya kan karena pengumpulannya udah satu tempat gitu kayak di mungkin kalau LDPE kami biasanya ngambil di depot sih, nggak ke bank sampah. Oh. Jadi kalau kayak ke jenis tutup yang lain tuh biasanya kami ngambil ke bank sampah. Jenis plastik itu kami ngambil ke bank sampah. Kalau untuk tutup galon tuh kan kadang bank sampah sedikit gitu daripada depot, kan produksi depot lebih banyak nih. Dan kami biasanya ngambil ke depot gitu. Depot air minum. Air berarti ya? minum isi ulang. Mereka banyaknya dari mana? Produksi mereka sendiri? Karena kan mereka biasanya kalau untuk produk minuman daur ulang itu minum daur ulang, air mineral isi ulang itu yang galon-galon itu kan mereka udah sama tutupnya. Kadang kan kita misalnya nyetorkan untuk diisi ulang galonnya itu kan tutupnya kadang masih tinggal. Oh iya betul pula, nggak teringat aku. Iya. Jadi kan orang tuh mungkin depot itu dia tinggal buka-bukain tutupnya aja, dikumpulin, Jadi dijual. jadi door to door tuh, door to door. Door to door sih kalau yang untuk galonnya itu. Mereka minta dibayar nggak? Tetap kami beli tetap. Oh, tetap beli, ya. Karena kan mereka udah ngumpulin. Kalau udah ngumpulin ya kita kan tetap bayar lah yang udah dikumpulinnya, jangan cuma ngasih gitu aja. Karena kan kalau ngasih gitu aja tingkat kepedulian masyarakat jadi nggak ada gitu. Kalau misalnya produknya tuh cuma ngasih secara gratis Iya segala sih. macam. Jadi dia juga semangat untuk ngumpulinnya tuh nggak ada. Iya. Berapa ada aja lah. Iya. Biar dikutip-kutip aja lah sama dia situ ya. Jadi ya kayak gitu. Itu karena kan memang harus ada dari
segi ekonomi juga sih, karena menurut aku ya kalau ini, karena kita ya misalnya kita lah kalau untuk kita ngapain sampah nih, kayak kita beli minuman mineral, air mineral gitu, siap tuh kayak kita karena ngerasa murahnya ini segala macam, kita buang aja. Mungkin kita nggak sampai di tahap ini ternyata bisa jadi uang loh dengan kita ngumpulin, kita store ke bank sampahnya, kita udah nerima uang nih kalau dengan jumlah cukup banyak gitu. Sebetulnya kan nilainya itu mungkin kayak hitungannya kalau ke bank sampah tuh kalau per kilo ngumpulin itu betul. sekian harganya. Mungkin kita kadang anggapnya itu kecil. Padahal ya kalau misalnya lagi pas aja mungkin itu bisa kebeli kayak sabun cuci piring lah dari yang harga murah itu. Iya sih. Aku jadi ingat kemarin waktu datengin sama Kepul kesini kan, juga kerasa tuh kadang-kadang kita buku misalnya kan, buku di rumah itu udah numpuk. Dan kita nggak tahu tuh mau dikemanain. Akhirnya dimakan rayap sendiri. Padahal kalau kita kasih ke bank sampah bisa jadi duit. Iya. Daripada penuh-penuhin rumah gitu kan. Iya, mending kita bisa ngasilin duit di situ kan. Iya, betul, walaupun memang nggak banyak mungkin atau apa. Mungkin kebutuhan dapur bisa tertutupin, misal bisa beli gula, minyak dari situ. Mungkin Sobat Debikar bisa coba nih di rumah itu mulai milah-milah sampah yang organik. Sampah organik itu misalnya kayak hasil bekas-bekas makan, bekas makanan itu dipisahin sendiri. Terus sampah-sampah plastik yang kresek pisah sendiri, yang botol pisah sendiri. Karena itu penggunaannya beda-beda, ya kan? Mulai memilah lah. Iya, mulai memilah lah. Karena bisa jadi duit daripada cuma dibuang ke tempat sampah kayak gitu aja ya kan. Lumayan kalau dikumpul-kumpulin jadi banyak juga, bisa kebeli macam-macam. Ya minimal sabun cuci piring untuk mama lah ya kan. Bang, kalau tadi yang aku ingat itu kan yang abang banyak olah tuh tutup botol. Kalau misalnya abang ke bank sampah, kan pasti tutup bersama botolnya dong. Iya. Botolnya itu abang kemanain? Botolnya tuh biasanya tetap kami kumpulin juga, kadang pun kami kumpulin. Ini kami lagi mau ngeksplorasi tutupnya botolnya tuh jadi sapu. Mau kami eksplorasi juga. Jadi sapu kayak jadi sapu. Mungkin dipotong kecil-kecil jadi sapu bisa. Itu kami lagi ngeksplorasi juga ke tahap itu juga. Memang pengennya harus bisa target, memang harus beberapa jenis plastik memang harus bisa kami mampu daur ulang. Iya, gitu. sebenarnya gitu ya. Aku penasaran. Aku sebenarnya masih penasaran nih. Abang bilang abang cuma belajar otodidak dari itu aja, dari akun Instagram tadi aja. Iya, dari situ aja, dari internet lah, dari YouTube. Serius cuma otodidak dari situ aja. Iya, Nggak ada kayak ngelihat ikut kursus atau apa gitu. Nggak ada sih. Memang cuma keinginan aja untuk nyari informasi itu. Berarti trial error juga ya? Banyak, trial errornya banyak. Seru nih ditanyain nih, seru nih. Coba ceritain Bang, trial error dari pertama kali sampai akhirnya menghasilkan. Ya dari waktu pertama kali nyoba kami, prosesnya sebelum punya ada mesin pencacah, kami mungkin gunting sendiri plastik-plastik itu sampai kecil-kecil. Tebel itu? Iya, mungkin butuh usaha yang ekstra lah gitu kan. Kami gunting-gunting dulu, siap tuh masih pakai alat cetakan, masih pakai loyang-loyang kue aluminium itu kan. Mungkin ovennya juga masih oven kue, ngetes dari yang plastiknya itu bisa meleleh, plastiknya itu nggak meleleh, semualah udah di situ. Dari yang hasilnya waktu dibuka ternyata gagal gitu. Gagalnya itu gimana maksudnya? Gagal itu kayak plastik itu nggak leleh secara sempurna gitu. Banyak lah kalau gitu dan exploringnya. Tahapannya itu apa aja Bang? Dari pertama plastik, coba ceritain sama aku. Dari pertama plastik itu datang, bakalan kalian apain tuh? Bakal diapain, terus selanjutnya tahapannya seperti apa sampai akhirnya menghasilkan produk. Tahap awalnya sebenarnya tahap pembersihan sih. Kalau dari kayak butut atau bank sampah itu kan biasanya plastik itu memang masih jorok terkadang. Dan terkadang di kayak plastik itu kayak tutup botol-botol skincare segala macam itu kan masih ada label plastiknya juga kan. Gitu, kemasan untuk mereknya lah gitu. Nah, itu harus dibuka, dibersihin lagi, semua dicuci. Habis tahap pencucian tuh baru dijemur untuk dikeringkan. Setelah itu masuk ke mesin pencacah, dicacah jadi biji cacahan plastik yang kecil-kecil. Baru tuh dari hasil cacahan itu masuk ke proses masuk ke cetakan. Cetakan besi sih biasa, DIY juga, buat sendiri juga cetakan. Dari masuk ke cetakan itu baru masuk ke proses pelelehan, itu baru masuk ke oven. Dari hasil habis proses pelelehan itu baru tuh dipres lagi dia plastik itu biar padat.
Nah, setelah padat itu barulah hasilnya itu bentuknya lembaran plastik. Jadi kayak papan gitu bentuknya, papan plastik. Setelah dilelehkan, dipres lagi. Dipres lagi. Pakai apa tuh? Aku nggak kebaik, lengket-lengket lah itu ke tempat presnya nggak ya? Enggak, kan ada release mold namanya. Ada cairan release mold itu. Jadi biar plastik itu nggak lengket di cetakan. Oh, berarti setelah dilelehkan dikasih apa sih? Release mold itu sebelum Release mold itu sebelum sebelum cetakan. Iya, jadi sebelum cacahan plastik itu masuk ke cetakan itu harus dikasih release mold dulu. Oh, dikasih itu dulu. Iya. Kalau kayak kita buat kue kasih menteganya dulu ya kan? Iya, bersama itu juga. Sistemnya bersama sebenarnya Iya, buat kue gitu juga. Jadi habis masuk ke oven udah meleleh di press, lalu kalau dibuka tuh hasilnya lembaran seperti plastik ini, lembaran papan. Lembaran papan, tebel berarti ya? Tebal itu tebalnya sebetulnya bisa kita atur juga. Itu tergantung dari cetakan. Bisa kita buat 5 mili, 1 senti, atau 2 senti itu bisa kita buat sebenarnya. Tergantung hasil akhirnya kita mau apa mungkin ya? Iya, tergantung hasil akhirnya apa, juga. Ya? Okay. Dari situ, habis dari lembaran itu untuk jadi produk kecil-kecilannya atau yang besarnya tuh baru masuk ke proses cuttingan. Ya cuttingan biasa sih, ada pakai mesin CNC, ada juga pakai cuman modal gergaji aja, gergaji mesin. Circular show namanya. Itu. Masih penasaran lagi, karena abang kan basicnya di ilmu hukum. Belajar, kalau tadi oke lah, kalau itu kan murni dari YouTube. Dari Instagram gitu. Dan pas cuttingan cutting itu kan benar-benar harus detail dong. Iya. Ya kan, harus detail. Itu pasti banyak trial error juga. Iya, belajar lagi untuk program kayak lagi segala macam untuk di CNC, mesin CNC itu di cutting. Beneran niat ya. Iya. Iya ya. Kalau harus niat lah, kalau namanya udah kita jalanin, apalagi udah memang pengen bergerak di bidang itu ya harus niat, jangan sampai tanggung-tanggung juga. Karena kan ini kemarin masih abu-abu kan, maksudnya animo masyarakat ini masih abu-abu kan. Iya. Masyarakat itu sebenarnya bisa nerima nggak sih, bakal suka nggak sih, itu kan masih abu-abu penerimaan atau enggaknya. Cuman kenapa sampai seniat itu sih? Beneran kenapa sampai seniat itu untuk belajar, untuk penasaran atau dari rasa penasaran aja? Karena rasa penasaran itu timbulnya niat kalau Iya saya sih. sendiri. Iya. Makanya kenapa yakin ini bakal besar? Ada keyakinan nggak ini bakal besar suatu saat? Ada yakin karena memang kita ini kan memang produksi sampah kita di dunia ini juga hampir puluhan ribu jutaan ton malah kan. Makanya Iya, memang. kita kan pengen juga untuk ngelindungin bumi dari kerusakan segala macam. Ya mungkin dengan salah satu caranya seperti ini mungkin. Cuman ada juga dengan cara dia nggak sampai ke tahap pendaur ulangan, cuma sampai tahap pemilah, mungkin dia udah berkontribusi juga untuk bumi ini gitu. Tentunya ini kan pemasaran juga harus getol dong. Harus getol. Iya, karena kan dari kita udah ngumpulin nih, kita udah ngumpulin plastik, kita olah jadi suatu produk, tapi nggak animo masyarakat untuk pembeliannya kurang ya, jadinya kan bakal numpuk juga kan. Seharusnya itu kita harus gentorkan itu di nilai edukasi kepada masyarakat bahwa produk ini dari produk ulang loh ternyata gitu. Oke. Kita harus nimbulin tingkat ke-awareness-an masyarakat itu sendiri gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Precious Plastic untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Pernah buat apa? Kami pernah, kalau untuk di komunitas-komunitas yang lain, kami juga udah mensosialisasikan juga ke beberapa komunitas, bahkan kawan-kawan. Dan kawan-kawan dan komunitas itu ternyata aware juga itu sama gerakan yang udah kami buat. Bahkan mereka tuh mau juga sebulannya kadang mereka tuh memberikan sampah mereka kepada kami untuk didaur ulang. Teman-teman udah banyak juga sih yang masih teman-teman lingkup aku sendiri itu udah banyak juga yang udah ngumpulin, siapa tuh dikasih. Terus hampir tiap bulan pun orang tuh biasanya nyetor. Kalau dari setiap bulan penggunaan plastik mereka segini, mereka store sama kami gitu. Dari situ ya, mulai dari ini aku pengen tahu, dari mulai pertama kali Precious Plastic ini ada sampai sekarang kisaran udah berapa kilo tuh plastik yang udah abang olah jadi sesuatu? Dari mau jalan ke 2 tahun ini udah 200 kilo sih. 200 kilo, wow, 200 kilo. Mungkin itu masih angka yang kecil dari sampah yang kita timbulkan setiap harinya. Iya, gitu. benar. Cuman ya pengennya tetap harus lebih besar lagi angkanya seharusnya gitu. Berarti pemasarannya udah bagus dong? Udah, untuk di kafe-kafe udah ada. Kalau di Kota Medan, di Jawa sana juga udah ada juga yang mesen. Oh ya, udah sampai ke sana. Udah. Berarti bukan cuma ruang lingkup Medan aja. Bukan, udah ada juga. Nice. Boleh tahu nggak produk apa aja sih yang udah pernah Precious Plastic buat? Contoh produknya nih ada beberapa di bawah, teman-teman. Ada beberapa produknya nih. Wow, apa aja nih, Bang?
Ini ada box. Ini pasti nggak semua kan? Enggak semua, Di bawah semua, banyak lagi sih. Banyak lagi ya. Ya. Kebetulan tadi kesini naik motor, Sobat The Baker. Kalau tadi naik mobil, naik truk mungkin bisa dibawa semua. Apa aja nih? Ini ada tatakan gelas. Tatakan gelas. Gelas. Cantik ya warnanya. Ini warnanya bisa ini nggak? Bisa custom nggak warnanya? Warna itu sebenarnya tergantung dari sampah plastiknya itu. Jadi misalnya mau warna merah ya bisa dikumpulin warna merah yang banyak dulu gitu. Warna merah apa nih? Bisa tutup botol. Tutup botol. Berarti ini dari ini ya, dari tutup botol galon ya? Iya, tutup botol galon kan tutup botol galon kan dominannya biru putih, makanya hasilnya itu biru putih. Jadi kalau misalnya kita mau warna pink misalnya, mana ada tutup galon warna pink? Kalau warna pink kan itu ada yang warna merah mungkin tutupnya, siapa tuh ada warna putih. Itu tinggal di mix. Ya, berarti tutup botol minuman kecil-kecil itu lah ya? Iya. Oh iya itu benar. kan bisa di benar, mix benar. segala macam. Jadi bisa di custom. Nanti biar abang yang cari lah ya. Iya. Abang-abang inilah yang cari tutup botol warna-warninya itu. Misalnya, bang aku pengen lah gantungan kunci atau pengen lah tatakan gelas warna pink. Abang inilah yang cari. Sebut aja. Terus ini juga tatakan gelas, Sobat The Baker. Ini apa? Kenapa beda bang? Jadi ini Fungsinya beda? kalau yang itu bisa ke segala minuman tuh. Kalau ini cantiknya memang minuman panas sebenarnya. Oh. Karena kan misalnya kayak tatakan gelas yang peta ini, gelas yang di sini mungkin sebenarnya bisa naruh kayak makanan atau apa atau tisu gitu. Jadi cantik guys. Tisu. Tengok lah. Jadi cantik kan? Masya Allah. Udah gini aja lah bang. Tinggal aja lah bang. Terus ada apa lagi bang? Ada gantungan kunci juga nih, ada box juga. Ada gantungan Kalau kunci. gantungan kunci itu kami bisa custom sebenarnya. Kalau gantungan kunci. Tergantung ini ya. Keinginan. Tergantung keinginannya. Mau bentuknya apa? Ini Ada box. box serbaguna, bisa menyimpan apa saja selain kenangan ya Sobat The Baker. Kenangan bakal keluar lagi soalnya. Bisa jadi tempat CD, bisa jadi tempat buku-buku kecil misalnya atau aksesoris. Aduh, ini nih, gini dalamnya. Ya. Ini bisa custom juga ya? Bisa custom Mau ukuran. custom ukuran atau mau bentuknya gimana mungkin ya? Oke, keren. Bang, kalau misalnya kami mau lihat lebih banyak, itu kami bisa lihat di mana? Di Instagram ada. Di Instagram. kami. Terus di e-commerce ada nggak? Di Tokopedia. Ada Tokopedia juga ya? Ada, Tokopedia. Shopee? Shopee Belum ada. Oh, jadi bisa di Instagram, bisa pesan by DM lah ya berarti Bisa, ya. by DM. Bisa by DM, juga bisa melalui Tokopedia. Cuman nih ada salah satu produk, ada Apa? jam tangan Oh. kami punya. Oh iya, ini collab ya? Collab kayaknya ya? Ini produk kolaborasi kami sama Woodlandscape. Produk kolaborasi dengan Woodlandscape. Woodlandscape itu dia? Dia bergerak di bidang daur ulang, khususnya papan skateboard bekas. Wow, keren. Jadi si Landscape. Wood landscape ya. Wood landscape itu di dia mendaur ulang papan skateboard dan si abang ini mendaur ulang plastik. Jadi mereka berkolaborasi menghasilkan jam tangan. Keren nggak sih? Kita keren sambil mendukung gerakan pemberdayaan lingkungan ya nggak sih? Iya, lebih ke aware terhadap lingkungan. sih. Iya, aware terhadap lingkungan. Aku udah pakai jam, jadi aku pakai lagi agak alay ya kan. Keren nggak sih? Gaya-gayaan sambil melindungi alam. Keren kali itu. Selanjutnya ada rencana apa nih bang? Selain daripada ini, pengen produksi apa lagi yang abang belum buat? Ini kan kita udah ada yang kayak gini, terus abang udah ada meja juga kan? Iya. Meja juga, terus rencananya apa? Hal apa lagi yang mau dibuat? Pengen ke Proses plastik. main ke furniture, jadi meja itu lebih ditingkatkan lagi kayak produk meja, kursi, bangku gitu-gitu. Pengennya ke furniture lagi, bukan ke barang-barang yang kecil-kecil. Oh, lebih ke lagi. furniture yang besar-besar ya? Besar-besar. Itu kan kalau misalnya yang sekarang udah ada kan mejanya itu atasnya aja kan? Top table-nya Top aja. table-nya aja. Berarti suatu saat itu bakalan seluruhnya itu plastik? Kalau meja sih cantiknya tetap ada kombinasi dari kayu sama besi sih. Kalau nggak kayu besi gitu Oh, iya untuk sih, iya sih. kakinya. Iya sih, benar. Cuman Jadi- kalau untuk bangku tuh kami pengennya memang full daur ulang sampah semuanya, plastik recycle. Warnanya bakal kayak gini? Warnanya bakal kayak gitu full. Keren dong, nggak kayak plastik bakso yang sering kita lihat ya kan? Kalau di sini berarti kalian buatnya itu made by order? Kalau ada orderan baru dibuat atau memang Kalau selalu untuk produksi? tatakan gelas segala macam ini rutin kami produksi. Oh, rutin produksi. Cuman kalau kayak bentuk-bentuk yang customan yang beda dari kami jual biasanya tuh baru made by order. Oh gitu. Iya. Yang kemarin aku ada juga lihat nomor meja ya, nomor meja cafe ya. Iya, nomor meja cafe itu itu made by order juga. made by order juga ya? Karena kami nggak buat
produknya nggak buat seperti itu, cuman ada orderan yang seperti itu makanya kami buat gitu. Udah kerja sama berapa kafe kalau? Kalau kafe di Kota Medan ini ada 4 sih udah. Ada 4 ya? Ada 4. Bahkan kafe besar loh. Kafe besar juga ada yang pakai tatakan gelasnya, keren. Apa harapan terbesar Abang ke depannya? Abang pengen Precious Plastik ini bisa jadi sebesar apa? Besarnya sih Precious Plastik pengen ke gerakan dari masyarakat ini mampu untuk merubah pemahaman tentang sampah plastik. Precious Plastik ini pengen masyarakat ini mampu mindsetnya berubah gitu tentang sampah plastik ini. Bahwa sampah plastik ini bukan hanya sekedar sampah, tapi mempunyai nilai value gitu. Pengennya ke situ, dan untuk ke bisnisnya pengen produk-produk yang bisa kami buat ini mungkin yang tadinya angkanya masih 200 kg selama mau jalan 2 tahun, pengennya hampir bertonton lah gitu untuk memang meminimalisir dari sampah plastik ini juga. Ya karena memang untuk bermimpi plastik ini nggak dipakai lagi tuh mungkin susah ya, maksudnya kemungkinan itu nggak ada kemungkinan bahwa manusia kita sebagai manusia ini nggak bakal pakai plastik sama sekali. Mungkin itu sangat jauh kali ke depan nantinya. Jadi gimana caranya supaya plastik yang kita konsumsi ini bisa di recycle gitu sih. Tapi enggak sih, kalau aku lebih pengennya masyarakat nggak pakai plastik lagi. Ya kita kurangin, selagi bisa dikurangin kenapa enggak gitu. Jadi misalnya kayak kebutuhan yang memang urgent pakai plastik, baru kita pakai plastik gitu. Jadi kalau lebih bagus mengurangin sih daripada daur ulang, karena daur ulang ini memang tahap yang paling terakhir nih. Kalau kita bisa mampu mengurangin, kenapa enggak? Kalau kita bisa memakainya kembali, kenapa enggak juga plastik ini? Kan makanya dari itu ada prinsip dari 3R tadi. Reduce, reuse, recycle. Recycle ini tetap dari pilihan yang terakhir nih. Kalau memang plastik itu memang nggak bisa kita kurangin, nggak bisa kita pakai ulang, ya recycle itu pilihan terakhir sebenarnya. Oke. Kalau untuk kolaborasi udah pernah collab sama siapa ya? Tadi kan cerita soal jam ini. Jam ini collab sama yang recycle skateboard. Ya. Selain daripada ini pernah collab sama siapa lagi? Ada nggak? Kalau kami ke kafe-kafe itu yang kayak nomor meja itu sebenarnya collab juga sama collab kami. Ya. Berarti ada nama Precious Plastic di situnya? Iya, ada. Oh. Terus itu di kafe-kafe di Medan masih ya? Selain itu? Di luar itu pernah? Di luar itu masih belum sih. Pengen juga kami ngebuka diri juga untuk kolaborasi sebenarnya. Dibuka diri untuk kolaborasi. Ayo hubungin Abang ini nanti. Biar gerakan ini memang makin membesar juga. Semakin besar, betul. Gak cuma di lingkupan Kota Medan, tapi juga meluas sampai ke tempat lainnya. Bang, aku lihat kemarin di Instagram kita pernah ada kemarin tuh buat story diundang sama Pak Wali ya? Sama Pak Bobi Nasution ya? Agenda apa itu Bang? Kok bisa diundang? Audiensi sih dari Precious Plastik Medan. Memang dipanggil sama beliau atau? Dipanggil beliau. Oh, kok bisa dinotis beliau kayak mana Bang ceritanya? Kebetulan kami sebelumnya pernah ikut beberapa bazar juga yang dibuat Pemko juga. Oke. Terus beliau singgah ke stand kita gitu ya? Iya, pernah juga. Dari situ mungkin pernah ngobrol segala macam. Kami ngobrol dan mungkin jadilah sampai sekarang nih. Jadilah agenda audiensi kemarin ya. Ngomongin apa aja tuh Bang kemarin? Kalau itu kami pengen berkolaborasi sih. Jadi Precious Plastik Medan pengen berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Kota Medan. Kolaborasi ini pengen goalsnya itu pengen masyarakat itu sadar akan sampah plastik ini ternyata bukan hanya sekedar sampah, tapi punya nilai ekonomis. Dimana masyarakat tuh sudah mampu, karena ada nilai ekonomis tersebut, masyarakat mungkin udah memilah sampah itu dari rumah dan tidak berakhir di TPA lagi gitu. Iya sih, benar. Agenda apa tuh nantinya? Bakalan ada agenda, disebutin nggak kemarin pas audiensi itu, ada nggak cerita nantinya kita bakal buat agenda seperti apa atau dan kapan, itu ada nggak? Kami sih meminta untuk adanya pelatihan ke masyarakat gitu. Pelatihan untuk apa nih? Untuk pelatihan untuk pengolahan dan pemilahan sampah plastik, khususnya sampah plastik. Iya sih, kadang memang kita tuh udah maunya sebenarnya kita ya kan sobat bukan milah-milah sampah, cuma kita bingung kayak mana cara pilahnya. Kalau sampah ini berguna apa enggak, kalau sampah plastik kayak gini berguna apa enggak gitu ya kan. Sebenarnya itu memang harus dimulai dari rumah sih. Mungkin setelah tayangan podcast kali ini juga kemarin ada kepul juga ya kan. Mungkin kita jadi lebih aware, kita tuh bisa mulai dari rumah lah memilah-milah sampah kita ini. Jadi sampah organik sendirian, terus sampah plastik botol sendiri bisa gitu kan, plastik kresek sendiri, dan mungkin plastik kayak makanan yang kita pesan di resto kan masih ada tuh kadang kita Gojek tapi dikasihnya bentuk wadah gitu, mungkin
udah pinter lah nanti kita cara pilah-pilahnya itu dan udah tahu mau dikasih kemana. Bisa juga kan langsung ke abang kan? Bisa juga. Bisa juga kan? Dikasih duit juga kok. Lumayan duitnya itu bisa untuk beli-beli sabun cuci piring untuk mama. Ya kan, Bang? Terakhir nih Bang, aku pengen abang itu kasih pesan khusus untuk anak-anak muda Kota Medan. Terkait apalah misalnya boleh tentang ya pasti harusnya tentang precious plastik sih. Atau tentang apalah motivasi. Kalau dari untuk abang, silakan. precious plastik sendiri ya, kalau untuk dari segi bisnis nih, misalnya kayak teman-teman pengen tertarik mau mendaur ulang, intinya konsisten. Juga jangan lupa kita eksplorasi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang paling penting sebenarnya konsistennya. Jadi apapun kayak kegagalan segala macam ya nikmati aja proses itu dulu sampai bisa besar juga gitu. Kalau untuk ke masyarakatnya juga, kalau kita bisa mengurangi sampah plastik, kenapa enggak gitu? Karena daur ulang itu memang tahapan yang paling sulit sebenarnya, tahapan daur ulang ini nggak sesimpel yang kita lihat juga gitu. Dan kalau bisa juga saya berharap masyarakat tuh lebih aware tentang lingkungan juga sih. Kita harus memang di samping kita harus berbuat baik sesama orang ya, kenapa kita harus berbuat baik juga kepada lingkungan. Betul. Karena sebenarnya kalau kita lihat di Kota Medan ini kan kita sering kali ngeluh soal banjir ya. Banjir itu sebenarnya akibat siapa? Akibat kita sendiri. Buang sampah sembarangan dan mostly itu adalah plastik. Mungkin bisa dimulai gerakan itu tuh dari dalam rumah kita sendiri. Mulailah memilah-milah plastik ya Bang ya. Mulai memilah plastik apa namanya sampah maksud saya. Sampah organik dipisah sendiri, terus sampah kresek, terus sampah plastik yang lainnya. Itu mungkin kan karena untuk media untuk orang yang ngumpulin sampah ini udah banyak loh. Salah satunya kemarin kayak Kepul atau tukang-tukang butut yang lewat-lewat depan rumah, butut ini Bang aku ada gitu kan enak, tinggal kasih aja. Terus sampah organiknya kalau sebenarnya bisa kita jadi kompos ya. Jadi kompos bisa jadi untuk bahan makan maggot mungkin ulat. Jadi bahan makan. Nanti kalau udah gendut-gendut bisa kita kasih untuk ayam ya? Iya, pakan ayam sih. Jadi untuk pakan ayam. Atau misalnya itu ya bisa lah dibuang ya. Setidaknya bisa kurangin sampahnya lah. Yang dulunya ada sampah organik, ada sampah plastik. Sekarang tinggal punya sampah organik aja untuk dibuang kayak gitu. Gitu aja. Dan satu lagi pesan dari abang tadi. Niat yang kuat akan menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi niatnya dulu nih. Niat. Kalau udah niat benar, getolin benar, pasti hal yang besar akan datang. Ya kan Bang? Jadi Bang, makasih banyak Bang udah bersedia hadir hari ini, menambah inspirasi baru untuk kita. Dan semoga ini terhitung sebagai amal jariah juga untuk Abang dan teman. Oh ya, sorry Sobat Baker. Untuk Instagramnya nanti kita bakalan munculin di sini untuk Precious Plastic juga apa media ini untuk Instagram untuk pemasarannya apa namanya? Recycle Goods. Jadi pemasarannya itu di Recycle Goods. Kalau untuk untuk komunitasnya Instagramnya itu di Precious Plastic. Selain daripada di Instagram juga bisa pesan di Tokopedia kayak udah aku sampaikan tadi. Sekian podcast kita hari ini teman-teman. Dan bye-bye dulu lah Bang. Sekian podcast kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk datang The Baker Coffee di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan minuman andalannya Honeyberry Coffee. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.